Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Aska Audira. Dalam beberapa menit ke depan kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di program Berita Inspira. Seorang nenek di Karawang, Jawa Barat meminta keadilan kepada Presiden Joko Widodo atas kasus penyerobotan tanah miliknya. Ia pun menegaskan bahwa lahan seluas 1 hektar lebih itu tidak pernah dijualnya. Sambil menangis, Nenek Tuti Haryati meminta bantuan kepada Presiden Jokowi serta Menteri Agus Murti Yudhoyono terkait kasus penyerobotan tanah miliknya oleh salah satu pengembang Rabu siang. Permohonan bantuan itu ia sampaikan setelah menjalani sidang gugatan di Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat. Selaku tergugat, Tuti Haryati dan Rini Anihayati, anaknya, warga desa Pancawati, Klari, Karawang itu mengaku tidak pernah menjual lahan seluas 1 hektar lebih itu kepada pihak manapun. Ia pun mengaku telah memenangkan gugatan di atas lahan yang sama melalui putusan Mahkamah Agung pada tingkat PK pada tahun 2021 lalu. Ia pun mempertanyakan adanya gugatan yang kembali dilayangkan pihak pengembang perumahan di atas lahan yang sama. Ya, bagaimana? Dulu kan sudah pernah beres, sudah sampai PK, sampai Mahkamah Agung. Kenapa sekarang digugat lagi? Mau sampai kapan? Dulu 3 tahun, sekarang udah 3 bulan. Saya kan udah tua, jalan juga udah susah. Saya minta keadilan, ini siapa yang bisa menolong saya? Aduh, Pak Jokowi, Pak Ahaye, tolong saya. Bagaimana ini orang kejam? Tanah saya udah diarung. SPT kami sudah diganti. Ganti SPT juga hilang, nggak bisa bayar pajak. Pidana, Pak. Yang didalilkan oleh mereka itu sudah diputus sampai di tingkat PK sampai di tingkat kasasi, dan terbukti bukan kami yang melakukan perbuatan melakukan hukum, tetapi mereka yang melakukan PMH. Sudah sampai PK, Pak. Hasilnya apa? PK. Hasilnya semua yang permohonan mereka itu sudah ditolak sampai di tingkat PK. Ini hasil PK-nya. Sidang sengketa lahan antara pengembang perumahan dengan satu keluarga yang terdiri dari ibu dan anak ini digelar Pengadilan Negeri Karawang dalam agenda meminta keterangan saksi penggugat. Sidang yang berlangsung selama 15 menit itu direncanakan akan kembali digelar pada pekan depan. Dari Karawang, Jawa Barat, Husnah Bahrisi melaporkan. Korban tewas diduga keracunan gas saat menguras toren pupuk cair di sebuah pabrik di Karawang, Jawa Barat bertambah 1 orang. Total yang tewas kini menjadi 4 orang dan 1 orang kini masih dirawat intensif di rumah sakit. Polisi mengusut kasus pekerja yang diduga tewas akibat keracunan gas dari toren penampungan pupuk di PT Multidaya Putra Sejahtera, Desa Karyasari, Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Kini, korban meninggal bertambah 1 menjadi 4 orang. Korban meninggal bernama Husni setelah mendapatkan perawatan karena kondisinya menurun saat dirawat di ruang ICU. Kasus meninggalnya para pekerja ini berawal saat mereka tengah membersihkan limbah pupuk cair yang berada di dalam toren. Tiba-tiba para pekerja merasa lemas dan sesak nafas yang diduga menghirup gas beracun. 2 meninggal dalam toren, 2 orang lainnya meninggal di rumah sakit, dan 1 orang masih dalam perawatan. Awalnya 3 karyawan PT MPS itu membersihkan toren berukuran 5.000 liter yang di dalamnya masih ada sisa produksi pupuk. Jadi memang PT ini bergerak pengolahan produksi pupuk cair ya. Penyebab dugaan keracunan para pekerja ini masih ditelusuri polisi. Polisi juga telah meminta keterangan saksi dan membawa sampel sisa pupuk cair yang ada di toren untuk diuji laboratorium. Dari Karawang, Jawa Barat, Husnah Bahrisi melaporkan.
DPRD Provinsi Jawa Barat kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jabar tahun anggaran 2023. DPRD Provinsi Jawa Barat gelar rapat paripurna terkait jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda P2 APBD TA 2023. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Taufik Hidayat. Agenda jawaban ini sebagai tindak lanjut dari rapat sebelumnya penyampaian pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat atas Ranperda tentang P2 APBD Provinsi Jabar TA 2023. Nantinya Badan Anggaran atau Banggar DPRD Jabar akan membahas mulai tanggal 8 sampai 12 Juli mendatang. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ine Purwadewi Sundari, mengatakan dalam penyampaian Gubernur diantaranya terkait penilaian wajar tanpa pengecualian atau WTP ke-13 dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK RI. Pihaknya sependapat ini perlu dicermati bukan semata-mata formalitas belaka, memperhatikan dan menindaklanjuti. Terkait evaluasi terkait dengan pendapatan, kemudian juga tentang belanja dan tentunya tentang kepatutan, kemudian sesuai tidaknya terhadap realisasi dari target apa yang menjadi target pembangunan di Jawa Barat ini. PJ Gubernur menambahkan hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK RI atas sistem pengendalian internal. Dalam kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mengimplementasikan standar akuntansi pemerintah sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis maupun operasional. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Bakal calon Gubernur Jabar dari Partai Nasdem Ilham Akbar Habibie belusukan tempat pengelolaan sampah mandiri Kelurahan Jati Handap, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Ilham Akbar Habibie diperlihatkan bagaimana warga mengelola sampah. Dengan didampingi sejumlah pengurus Partai Nasdem Jawa Barat dan Kota Bandung, Ilham Akbar Habibie, calon Gubernur Jabar yang diusung Partai Nasdem belusukan ke tempat pengelolaan sampah mandiri yang terletak di Kelurahan Jati Handap, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, Ilham Habibie sempat bercengkrama dan mendengarkan warga Mandala Jati terkait cara pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri dan menjadi barang berguna. Dalam kesempatan tersebut, anak dari Presiden Habibie ini sempat melihat pengelolaan sampah organik menjadi maggot sebagai pakan ternak yang bernilai harga. Menurut Ilham, pengelolaan sampah mandiri ini menjadi solusi yang telah dicontohkan di wilayah ini dan memberikan gambaran bagaimana bisa memanfaatkan sampah yang ada sekaligus memberdayakan ekonomi setempat. Salah satunya, pengelolaan sampah yang efektif dilakukan adalah dengan menggunakan maggot untuk mengurangi sampah organik menjadi pupuk kompos. Menurutnya, jika di kabupaten atau kota lain di Jabar dapat melakukan hal serupa dalam pengelolaan sampahnya. Menurutnya, jika di kabupaten atau kota lain di Jabar dapat melakukan hal serupa dalam pengelolaan sampahnya, maka 2060 Jabar bisa berkontribusi lebih dalam net zero emission. Saya kira solusi yang telah dicontohkan di sini adalah bagian dari program Kampung Proklim itu sangat bagus, memberi gambaran bagaimana kita bisa lebih sampah yang ada. Ilham memuji wilayah tersebut sebagai kampung iklim yang memiliki komitmen pada 2060 net zero emission dan sudah tidak ada emisi lagi. Termasuk sampah juga harus kita kelola dengan baik. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Ave melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara dengan berbagai berita hukum dan kriminal. Tetaplah bersama kami di program Berita Inspira.